Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nita Anggriani. Yang kali ini materi yang saya bagikan merupakan bagian dari mata kuliah Kimia Analitik, yaitu tentang titrasi. Dalam video ini akan saya sampaikan tentang definisi alat dan bahan serta syarat analisa dalam titrasi. Baiklah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum mengikuti channel saya ini, silahkan untuk mengklik tombol subscribe serta nyalakan juga loncengnya, sehingga teman-teman tidak akan ketinggalan dengan update video-video terbaru saya. Baiklah, titrasi definisinya merupakan cara penentuan kadar suatu zat dalam larutannya didasarkan pada pengukuran volumenya. Nah, nama lain titrasi disebut juga dengan volumetri. Oke, selanjutnya alat-alat titrasi bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nomor 1 adalah statif, yaitu berupa tiang ya untuk penyangga. Kemudian nomor 2 adalah klem, yaitu untuk menjepit alat. Nomor 3 yaitu buret. Kemudian nomor 4 adalah Erlenmeyer, yaitu alat gelas yang sebagai tempat sampel nantinya. Kemudian nomor 5 ini ada keran ya atau stopcock untuk mengatur laju alir tetesan daripada cairan dari buret. Kemudian kita memerlukan juga alas ya berwarna putih, bisa bentuk dari kertas ataupun plat ya, biasanya dipakai untuk alas, sehingga bisa kita perhatikan nantinya perubahan warna yang terjadi bisa lebih jelas. Untuk bahan titrasi yang nantinya akan kita masukkan ya dalam buret dan juga di dalam Erlenmeyer. Pertama kita sebut dengan titran atau titer, yaitu zat yang berada di dalam buret, di mana titran atau titer ini adalah senyawa yang sudah diketahui konsentrasi atau kadarnya. Dan yang kedua adalah kita sebut dengan titrat atau analit, yaitu zat yang berada di dalam Erlenmeyer, di mana zat ini belum kita ketahui atau justru akan kita tentukan atau kita cari konsentrasi kadarnya. Jadi titrat atau analit ini juga disebut dengan sampel. Baiklah, marilah kita lihat bagaimana proses titrasinya. Bisa dilihat di sini ya, tangan kiri mengatur keran, tangan kanan memutar Erlenmeyer ya, pastikan di bagian leher. Tetesannya diatur, jangan terlalu cepat. Nah, di sini mulai ada perubahan warna muncul. Masih kembali ke warna semula, jadi masih diteruskan titrasinya. Gerak tetesannya diperlambat ya. Nah, pada saat tepat berubah warna, maka ditutup kerannya. Tadi kita sudah melihat ya video tentang proses titrasi. Dan di mana di ujung video tersebut kita bisa melihat bagaimana larutan di Erlenmeyer berubah warna. Nah, pada saat tepat perubahan warna di Erlenmeyer tersebut ya terjadi secara homogen, maka titrasi kita hentikan. Dan inilah yang dinamakan dengan titik akhir titrasi.
Jadi titik akhir titrasi adalah keadaan di mana reaksi telah berjalan dengan sempurna yang biasanya ditandai dengan pengamatan visual melalui perubahan warna indikator. Jadi awalnya bisa kita lihat ya, masih dalam proses titrasi, warna di Erlenmeyer sama dengan larutan di Biuret. Kemudian akan terjadi pada akhirnya ya, terjadi perubahan warna ya tadi secara ilustrasi, misalnya warnanya tadi tidak berwarna akhirnya menjadi warna merah. Dan disinilah kita mencatat nantinya ya volume terakhir yang kita baca dari awal sampai akhir. Tadi istilah yang telah kita kenal adalah titik akhir titrasi, dan ada lagi yaitu titik ekivalen. Apa itu? Jadi titik ekivalen adalah titik di mana titrasi mencapai setara atau seimbang secara stokiometri, di mana konsentrasi titran tepat sama dengan konsentrasi di analitnya. Nah, titik akhir titrasi sendiri, yaitu titik di mana proses titrasi diakhiri, biasanya ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Karena perubahan ini mudah ya dilihat secara manual oleh mata. Hubungan antara istilah ini bahwa nantinya jarak antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi tidak boleh terlalu jauh karena akan mempengaruhi hasil akhir titrasi. Karena itu ya kita harus tahu bagaimana menentukan titik akhir titrasi secara tepat. Cara menentukannya secara tepat atau secara benar adalah bahwa benar-benar kita harus memastikan saat tepat pertama kali larutan titrat itu berubah warna. Nah, misalnya kita sudah melakukan titrasi ya dengan 3 kali percobaan, manakah ya kira-kira dari 3 warna yang di dalam Erlenmeyer ini yang benar gitu ya. Titik akhir titrasinya yang kita dapatkan adalah yang benar. Untuk yang pertama ya ini, yang pertama itu masih salah ya karena dia belum cukup, warnanya masih bening atau belum terjadi perubahan warna. Untuk yang posisi kedua ini yang sudah tepat ya. Sedangkan ketiga justru tidak tepat. Karena yang ketiga ini terlalu pekat ya. Artinya sudah terlalu banyak terlewat gitu titik ekivalennya. Nah, terjadinya titik akhir titrasi di mana titik akhir titrasi tercapai ketika titik ekivalen itu tepat telah terlewati. Nah, biasanya terjadi sedikit kelebihan daripada titran di mana titran tersebut tidak lagi bereaksi terhadap sampel dan dia sedikit berlebih. Nah, akhirnya titran tersebut akan bereaksi dengan senyawa indikator yang sudah kita masukkan ya dari awal sebelum proses titrasi. Dan terjadilah reaksi titran dan indikator tersebut menghasilkan perubahan warna. Nah, perubahan warna ini kita baca dan harus cepat ya kita jadikan sebagai pedoman untuk mengakhiri titrasi kita. Nah, pada sebagian besar kasus ya perbedaan antara titik akhir titrasi dan titik ekivalen bisa jadi tidak signifikan sehingga bisa kita anggap perbedaan itu ya bisa diabaikan. Karena itulah makanya dibutuhkan keahlian seorang analis ya yang bisa benar-benar mengetahui waktu yang tepat untuk mengakhiri titrasinya sehingga tidak, kalau bisa perbedaan yang antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi itu benar-benar tipis gitu ya, seteliti mungkin. Syarat titrasi ya, pertama reaksi kimia antar analit dan titran harus kita ketahui dengan pasti dan jelas ya produk-produk yang dihasilkan nanti apa saja. Mana reaktan dan mana yang produk itu harus jelas dan pasti. Kemudian reaksi harus berjalan dengan cepat. Kemudian kita juga harus tahu ya, harus bisa mengetahui bahwa di reaksi tersebut nanti ada penanda atau ada indikasi ya bahwa reaksi antara analit dengan titran tersebut sudah ekivalen secara stokiometri, yaitu bisa jadi dengan perubahan warna, adanya endapan ya atau terjadi perubahan arus listrik, perubahan pH. Ya, biasanya kita dengan cara menambahkan indikator ya
Tapi tidak wajib ya, tidak semua titrasi harus dengan tambahan indikator. Bisa jadi dari reaksi tersebut pada akhirnya juga memang bisa menghasilkan perubahan, baik itu perubahan warna dan lain-lain tadi. Syarat yang lain ya, tidak ada hal lain yang mengganggu reaksi antara analit dengan titran. Kemudian reaksi antara analit dengan titran harus memiliki keseimbangan yang jauh ke arah kanan. Artinya benar-benar reaksi tersebut mengarah ke arah pembentukan produk, bukan reaksi yang bolak-balik seperti itu ya. Nah, dengan demikian maka kita bisa memastikan secara kuantitatif nanti reaksi bisa kita hitung dan pastinya nanti titik akhir titrasi bisa kita amati ya, baik dengan perubahan warna, terjadinya endapan, perubahan pH dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang larutan yang kita pakai ya. Tadi di awal-awal tadi sudah dijelaskan pada alat untuk dibuat tuh biasanya adalah larutan titran atau kita sebut juga di titran itu adalah larutan standar. Nah, larutan standar atau titran ini adalah larutan yang disiapkan dengan cara menimbang ya secara akurat suatu zat yang memiliki kemurnian tinggi dan melarutkannya dengan sejumlah pelarut tertentu di dalam labu ukur. Jadi larutan ini nanti akan kita masukkan ke dalam biuret yang disebut dengan titran atau titer. Nama lainnya juga adalah disebut juga dengan larutan baku. Ada dua macam ya larutan standar atau larutan baku, yaitu yang pertama larutan standar primer dan yang kedua larutan standar sekunder. Perbedaannya larutan standar primer dan larutan standar sekunder bisa kita lihat di tabel berikut ini. Yang pertama, larutan standar primer itu biasanya benar-benar berasal dari zat yang 100% murni. Sedangkan larutan standar sekunder itu tidak ya, tidak wajib, dia harus dalam keadaan kemurnian tinggi. Kemudian yang primer itu biasanya kondisinya kering ya, dan dia tidak mudah ya terpengaruh oleh udara ataupun lingkungan. Jadi benar-benar zat yang sangat stabil. Sedangkan yang sekunder itu biasanya dia mudah terpengaruh, jadi dia tidak stabil. Karena itu biasanya nanti memang harus diperlukan standarisasi terhadap larutan primer gitu ya. Jadi larutan sekunder distandarisasi dengan larutan standar primer. Untuk larutan standar primer ya, kembali lagi perbedaannya, jadi dia karena dia murni kemudian stabil, maka bisa langsung setelah dibuat larutan tersebut bisa langsung kita pakai untuk menganalisa sampel. Sedangkan larutan standar sekunder itu tidak bisa. Jadi setelah dibuat larutan, kita buat larutannya, larutan sekunder ini tidak bisa langsung ya diaplikasikan ke sampel, harus distandarisasi terlebih dahulu. Dan nanti di dalam perhitungan nanti ya, perhitungan kita di awal misalnya membuat konsentrasi larutan standar primer, itu konsentrasinya sesuai dengan perhitungan awal itu bisa langsung dibuat atau dipakai di perhitungan titrasi untuk menentukan sampel. Sedangkan larutan standar sekunder itu konsentrasinya walaupun di awal pada saat pembuatan larutan ada ya berapa gitu target konsentrasi, tapi yang dipakai atau dimasukkan ke rumus titrasinya itu tergantung daripada hasil standarisasinya dengan larutan primer. Dan untuk contoh-contohnya, larutan standar primer itu ada asam oksalat, ada NaCl, ada boraks, misalnya ada asam benzoat, dan masih banyak lagi ya. Silakan. Nanti teman-teman bisa mencari ya secara mandiri, bisa melihat berbagai referensi ya untuk contoh-contoh lainnya. Sedangkan untuk larutan standar sekunder, contohnya yang biasa kita pakai itu ada NaOH, ada AgNO3 dan masih banyak yang lain ya. Silakan nanti kalian mencoba untuk mencari informasinya lebih lanjut. Tadi di sepanjang video ini ya mungkin kalian tadi sudah mendengar ada bahan yang namanya indikator. Jadi sebenarnya apa sih indikator itu ya? Jadi indikator adalah suatu zat yang ditambahkan sampai seluruh reaksi selesai ya. Jadi penanda reaksi tersebut selesai dinyatakan dengan perubahan warna. Jadi ini kita nyatakan sebagai tanda titik akhir titrasi. Nah, senyawa yang dipakai dalam indikator ini biasanya dia sensitif, jadi bisa berubah warnanya
pada saat analit habis di Erlenmeyer ya, atau pada saat titran berlebih. Nah, perubahan warna ini disebabkan oleh resonansi isomer elektron. Setiap indikator asam basa itu memiliki ion yang tetapan ionisasinya berbeda-beda. Ini misalnya indikator asam basa ya. Jadi ion ini nanti akan memiliki sistem yang terkonjugasi sehingga dapat menyerap gelombang warna tertentu dan meneruskan gelombang warna lainnya. Gelombang warna yang diserap adalah bagian dari spektrum warna sehingga ion tersebut akan terlihat berwarna. Nah, contoh indikator asam basa misalnya adalah yang kita sebut dengan indikator phenolphthalein ya, atau biasa disingkat dengan PP gitu ya. Ini merupakan indikator titrasi asam basa di mana nanti akan berwarna pink violet ya pada saat di larutan basa. Pada saat di larutan asam dia tidak berwarna. Oke, titrasi itu ada berbagai jenis. Yang pertama adalah titrasi asam basa, di mana di dalamnya nanti terjadi reaksi asam basa. Kemudian titrasi presipimetri, di mana terjadi reaksi yang menghasilkan endapan. Kemudian ada titrasi kompleksometri, di mana reaksinya adalah reaksi menghasilkan senyawa kompleks. Dan terakhir adalah titrasi redoks, di mana terjadi reaksi oksidasi dan reduksi gitu ya. Nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut ya pada video yang berikutnya. Jangan sampai ketinggalan update video saya. Akan saya jelaskan untuk titrasi asam basa, presipimetri, dan redoks. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu saja jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan dinyalakan loncengnya ya, sehingga kalian nanti akan mendapatkan notifikasi atas pembaharuan dari update video-video saya. Silakan nanti dicari materi di video-video di thumbnail berikut ini ya, di bawah nanti bisa kalian klik ya, mana yang bisa kalian teruskan gitu ya untuk melanjutkan pemahaman terhadap materi tentang titrasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.